Sebelum masuk materi, saya mau kalian berdoa dulu, ya. Oke, ketua kelas. Bersiap. Belum belajar maka kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, Pak. Siang semua. Oke, saya absen dulu ya. Ini tadi saya lihat ada yang 3 orang yang nggak hadir ya. Satu Alfahri, kedua Alvin dan Aditya. Mereka nggak ada keterangan ya? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Yang lain sudah datang semua. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang rekayasa prom ya. Seperti yang ada di depan. Sudah berapa sebelumnya rekayasa prom? Rekayasa prom untuk kreasi konten. Ya. Jadi kalau kata-kata konten pada tahu ya. Itu konten berupa video boleh, gambar juga boleh, musik juga boleh, ya kan? Kalau yang pada umumnya dari YouTube itu banyak yang konten kreator pembuatan dari video yang menggunakan alat elektronik yaitu berupa kamera dan handphone. Nah, di sini ada pendahuluan. Rekayasa prom ini dirancang agar bisa mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial generatif serta bagaimana prom digunakan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Peserta pelatihan juga mampu menerapkan berpikir kreatif untuk menghasilkan proyek kreatif menggunakan perangkat kecerdasan artifisial yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata serta merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan penggunaan KA. Sebelumnya KA itu udah tahu kan? Kecerdasan artifisial, kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk membantu mengurangi apa? Kerja manusia, ya, berupa itu pekerjaan atau belajar, ya. Nah, selanjutnya capaiannya harus peserta mampu menjelaskan konsep kecerdasan artifisial generatif, termasuk definisi prinsip kerja, jenis, dan contoh aplikasi di bidang nyata. 2. Peserta mampu mendemonstrasikan peran dan fungsi prom dengan menyebutkan contoh prom untuk tujuan yang berbeda. 3. Peserta mampu menyusun prom efektif dengan memenuhi unsur penjelasan spesifikasi dan konteks serta modifikasi prom. Ya. 4. Peserta mampu menerapkan strategi zero shot dan view shot dalam menyusun prom. 5. Peserta mampu merancang konten kreatif berbasis KA melalui brainstorming. Kemudian peserta mampu menyusun dan menerapkan prom multi langkah untuk proyek yang kompleks, seperti yang harus lengkap dari dasar sampai akhir. Ya. Peserta mampu menghasilkan konten jadi yang mengintegrasikan output KA, yaitu hasilnya. Peserta mampu meninjau kualitas output KA menggunakan rubrik dan merevisi prom untuk memperbaiki kesalahan. Apabila sudah pembuatannya harus dilihat hasilnya, apa ada kesalahannya atau tidak. Ya. Kemudian peserta mampu merefleksikan isu etika dalam kreasi konten yang mau kalian buat ya. 10. Peserta mampu merefleksikan tantangan dan solusi selama pengaplikasian rekayasa prom dan mengkreasi kontennya. Di sini judul berikutnya mengenai unsur pembentuk prom untuk kecerdasan artifisial. 1. Ada definisi KA generatif, merupakan abang dari kecerdasan artifisial. Berarti
dia lebih duluan daripada KA itu sendiri, yang berfokus pada pembuatan konten baru baik berupa teks, gambar, musik maupun video. Kemudian jenis KA generatif digunakan secara luas meliputi yaitu ChatGPT, kedua DALL-E, ketiga musik atau pembuatan musik, keempat pembuatan video dan animasi.
penting pula untuk mempertimbangkan dampak ekologisnya, khususnya terkait konsumsi energi dan emisi karbon. Ya, di situ untuk listrik ya contohnya ya. Lalu di sini pedoman etis penggunaan KA generatif, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman, pengembangan keterampilan abad ke-21, integritas akademik, transparansi dan akuntabilitas penggunaan, pengembangan kemandirian belajar, akses yang adil dan merata, privasi dan keamanan data, kemudian pengembangan kebijakan yang jelas. Ya, di sini ada beberapa ya, ada 8 ya. Lalu implikasi praktis penggunaan KA generatif dalam pembelajaran, yaitu bagi pendidik dan peserta didik. Nah, kita peserta didik kamu ini menggunakan KA generatif sebagai alat bantu untuk belajar, ya kan? Kemudian mencantumkan dengan jelas apa jawabannya. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis informasi tersebut. Kemudian bertanggung jawab atas hasil yang kamu dapat secara individu atau kelompok, ya. Kemudian di sini tujuannya menghasilkan proyek konten kreatif berbasis KA yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata. Hasilnya ya seperti pemasaran digital, produksi media, dan pengembangan produk. Jadi kalau misalnya kalian punya produk, bisa kamu paparkan di media sosial ya, atau bisa jadi di YouTube juga bisa. Media sosial apa aja biasanya? Instagram masuk ya? Terus Facebook masuk ya? Masuk ya. Pengembangan produk itu apa? Apabila kamu punya sesuatu hal atau produk yang bisa dijual, ya, suara kah, kreativitas kah, atau skill, ya, atau nanti ada yang bisa jadi kameramen, ya kan? Bisa kamu cantumkan diri di apa? Di sosial media ya kan? Atau yang butuh jasa kamu ya kan? Nah, di sini ada refleksi ya. Refleksinya tugas kelompok kalian, identifikasi isu etika. Pertanyaannya, apa aja isu-isu etika yang bisa muncul dalam proses kreasi konten menggunakan KA? Kedua, bagaimana Anda mengidentifikasi potensi risiko seperti bias atau penyalahgunaan informasi pada konten yang dihasilkan oleh KA? Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab refleksi di depan. Oke, boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan dalam waktu 10 menit. Biar kita bisa bahas nanti 10 menit ya. Tapi dari kurang dari 10 menit juga bisa. 10 menit atau 5 menit juga bisa kalau sudah ada jawabannya. Ya, kita kasih waktu 5 menit. Kalau yang 10 menit, kalau 5 menit sudah dapat, bisa di apa namanya? Jawab per kelompok 5 menit. Cari dulu ya. Ada yang bisa jawab sekarang? Ada Pak. Apa Pak? Bisa semua? Iya. Kelompok 1 bisa? Udah ada jawabannya? Cepat ya. Coba kelompok 1. Apa jawabannya? Yang identifikasi isu etika.
plagiarisme atau hasil mirip dari orang lain, penyebaran hoax, kemudian algoritma, kurangnya transportasi, serta risiko klarifikasi pihak tertentu. Ya. 2. Potensi resiko dapat diidentifikasi dengan melakukan verifikasi fakta, mengecek keberagaman sumber data, melakukan uji sidang konten yang dihasilkan, serta menilai apakah konten itu menimbulkan diskriminasi atau menyebarkan kebencian. Menyebarkan ya. Oke. Aplaus dulu. Nomor 2 ada siap? Nah, coba jawab yang nomor 2. Yang apa saja isu-isu etika yang muncul? Apakah ada bias gender atau ras atau agama serta menggunakan alat deteksi Dengan proteksi. Cantik. Cantik. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, yang nomor 3 apa jawabannya? Sudah siap? Nah, coba jawab. Pertama, isu ketika mencakup penyalahgunaan teknologi untuk deflect, kurangnya akuntabilitas atas isi yang salah, keterbatasan etika budaya dan dalam narasi, resiko homogenisasi kreativitas dan ketergantungan pada sistem otomatis. Yang kedua, untuk mengidentifikasi resiko, kita perlu menganalisis dataset yang digunakan, mengevaluasi kemungkinan bisa pada model, membuat daftar potensi penyalahgunaan atau misalnya propaganda penipuan, serta menetapkan standar etika sebelum menyebarkan konten. Oke, bagus. Aplaus dulu. Yang nomor 4 sudah siap? Oke. Jawabannya apa? Yang pertama, isu etika yang mungkin muncul di antara lain hak kekayaan intelektual, keadilan, distribusi informasi, kemungkinan memunculkan aduan kebencian, hilangnya nilai humanis dalam karya, serta potensi penggunaan tujuan ilegal. Yang kedua, cara mengidentifikasikan resiko adalah dengan cara mengabadikan hasil KA dengan standar hukum dan etika, menilai kemungkinan dampak negatif terhadap kelompok rentan, menguji potential output untuk melihat bias, dan menambahkan memaksimalkan koreksi manusia. Iya, oke. Jadi KA itu sendiri bisa mencari jawaban yang tapi sesuai dengan keinginan masing-masing, tetapi tidak mengurangi etika itu sendiri, yaitu mengarah ke etnis, budaya dan agama. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, KA akan menjadi alat yang mungkin orang belajar lebih cepat dan lebih efektif, menghadirkan kemampuan tambahan baru untuk tugas manusia dan membantu mendeteksi dan mengurangi kesalahan serta memperoleh wawasan dan hasil yang lebih baik. Oke, mungkin sampai di sini aja materi yang saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan. Oke, saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.